Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta kelas bahasa Arab rahimakumullah, kita akan menyambung kembali latihan baca kitab dan bahasan fikih kita dari kitab Manhajus Salikin. Kitab Manhajus Salikin. Dan kini kita masuk pada syarat berikutnya dari syarat salat, yaitu wa minha istiqbalul qiblati. Wa minha istiqbalul qiblati. Wa minha istiqbalu, ini mubtada yang di belakang. Ini khobar yang di depan, namanya khobar muqaddam, khobar di depan. Ini mubtada muakhar, ya, mubtada yang ditempatkan di belakang. Istiqbalul kiblati. Istiqbalu mubtada berarti dia rofa dengan dhammah karena dia isim mufrad dan dia mudhaf, kemudian al-kiblati mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu majrur, tanda jar kasrah karena dia adalah isim mufrad. Istiqbalul kiblati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun engkau berada, engkau keluar dimanapun, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Jadi arah saja ya. Intinya arah Masjidil Haram di mana, maka di arah itulah kita menghadap kiblat. Kita di Indonesia ini ya, Masjidil Haram itu berada di arah barat. Ya, kalau kita di Indonesia ini barat, maka kita mengarah ke arah barat. Ya, jadi itulah kewajibannya. Tidak harus kita memastikan tepat dulu ya. Kalau zaman sekarang untuk tepat sekali ke arah kiblat mungkin ada alatnya atau di kondisi tertentu bisa. Ya, ada standarnya. Tapi kalau di zaman dulu kan tidak mungkin. Makanya kewajiban itu menghadap ke arahnya saja, arah Masjidil Haram, ke arah. Kalau kita ke arah barat berarti arahnya barat. Kalau ada sebagian negeri arahnya ke Masjidil Haram adalah timur, berarti menghadap sholatnya ke arah timur. Ya, intinya ke arah di mana Masjidil Haram berada, begitu. Fa'in, apabila fa'in ajaza, tidak mampu, ajaza, lemah, ya, apabila tidak mampu, anistiqbaliha, apabila tidak mampu, anistiqbaliha, dari menghadap ke arah kiblat, ini kiblat, limaradin au ghairihi, karena kondisi sakit atau sebab lain, sakoto, maka gugur syarat ini. Gugur syarat ini. Kama, sebagaimana, taskutu, ya, sebagaimana gugurnya jami'ul wajibati, seluruh kewajiban, jami'ul wajibat bil ajzi anha, ketika tidak mampu mengerjakannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, semaksimal kemampuanmu. Ya, jadi bisanya hanya sampai sana, maka itulah yang kita lakukan. Lalu berikutnya, ya, hukum yang beliau sebutkan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari an-nafilata. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana, ya, an-nabiy isim kana, ya. An-nabiy isim kana marfu, tanda rafa'nya dhammah, tanda rafa'nya dhammah, li'annahu ismun mufrad, karena an-nabiy isim mufrad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nah, yusalli ini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari marfu karena tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam. Tidak ada partikel penasab dan penjazam, sehingga dia marfu. Yusalli
fi safari an-nafilata. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika safar, salat sunnah. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun tunggangannya itu berjalan. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Tawajjahat ini fi'il madhi ya. Tawajjahat bihi, membawanya kemanapun arah hewan tunggangannya tersebut membawa beliau. Nah, beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya ketika safar. Nah, jadi di kondisi ini ya otomatis ada keadaan tidak menghadap kiblat, kan begitu. Nah, ini adalah diberikan keringanan di kondisi ini. Wa fi lafzin, dalam satu riwayat, ghaira annahu, namun beliau tidak la yusallil maktubata, tidak mengerjakan sholat wajib di kondisi tersebut. Nah, ini catatannya ya. Ya, tidak menghadap kiblat di kondisi yang pertama safar, ya fi safari, yang kedua an-nafilata, pada sholat sunnah. Ya. Dan ala rahilatihi, ketika di atas kendaraan. Nah, 3 ini ketentuannya. Ketika safar, pada sholat sunnah, dan di atas kendaraan. Nah, kalau hilang salah satu ketentuan ini, maka otomatis ya harus menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat, tidak boleh yang lain. Contoh, ya pada saat safar, dia safar, mengerjakan sholat sunnah, tapi di darat, tidak di kendaraan. Nah, tidak di kendaraan, maka wajib menghadap kiblat. Jadi harus terpenuhi ketika safar, pada sholat sunnah, dan di atas kendaraan. Kalau hilang syarat safar, di atas kendaraan, pada sholat wajib. Nah, kalau kita tidak bisa menghadap kiblat pada sholat wajib, harus turun. Ya, tidak bisa sholat wajib di atas kendaraan. Ya, harus turun karena kita tidak bisa menghadap kiblat di situ. Tidak bisa berdiri. Ya, jadi harus turun. Ya, kecuali kondisi yang memang tidak bisa untuk turun. Nah, ini pengecualian. Ya, tapi kalau memang bisa, kita bisa setel sendiri untuk singgah, maka harus kita turun, ya, sehingga bisa sempurna memenuhi ketentuan-ketentuannya. Atau juga, ya, kehilangan syarat safar. Ya, dia sholat sunnah di atas kendaraan, tapi di dalam kotanya sendiri, bukan safar. Nah, maka tidak boleh, ya, jika tidak menghadap kiblat. Tidak boleh jika tidak menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Jadi inilah ketentuannya. Ketika safar, sholatnya sholat sunnah, dan saat itu di atas kendaraan. Nah, ini adalah pelengkap pembahasan dari beliau. Pelengkap pembahasan terkait dengan syarat menghadap kiblat. Ya, hadisnya tentang Nabi sholat sunnah di atas kendaraan ketika beliau sedang safar, ke arah manapun hewan itu membawanya, ini muttafaqun alaih. Ya, hadis yang disepakati, ya, ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian bahasan kita tentang syarat sholat pada bahasan kali ini. Lagi-lagi kita harus berusaha untuk menambah kosakata yang telah dilewati. Seperti yang tadi, taskutu, sakoto, yaskutu. Nanti ketemu taskutu. Nah, ini artinya gugur. Ini kita tambahkan ya dalam perbendaharaan kosakata kita, dan seterusnya. Bil ajiz, ya, ajiz tadi juga sudah dibahas. Ya, semoga yang kita lewati di sini berbagai kosakata bisa memperkaya lagi simpanan kosakata kita, sehingga lebih membantu kita dalam mempelajari dan berinteraksi dengan bahasa Arab. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.